dalam pertemuan kali ini Bu ya, kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha Bu. Di dalam pengelolaan keuangan ini Bu, di dalam rumah tangga Bu ya, kita harus matang dalam pengelolaan keuangan Bu ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam utang piutang. Ibu-ibu sendiri kan udah paham sih tentang hal-hal mengelola keuangan kan, untuk apa kita membayarkan ini segala macam kan, ibu udah paham sendiri. Dan jika mana kita sudah harus terpaksa meminjam atau berhutang, nah di sini ada tipsnya Bu, ada pengertiannya juga. Sebelum meminjam atau sebelum berhutang Bu, kita harus tahu untuk apakah kita meminjam Bu kan. Nah, di sini dijelaskan sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif Bu. Nah, jadi kita meminjam uang itu hanya untuk hal-hal yang mendesak, seperti kebutuhan Bu. Contohnya, apa kita nggak punya beras kan? Bisa ya. Ada keluarga kita yang sakit, kita bisa meminjam uang Bu untuk hal-hal yang mendesak dan atau untuk kegiatan produktif, yaitu Bu kayak gitu. Jadi bukan kita meminjam uang untuk poya-poya, itu jangan Bu. Poya-poya apa untuk beli hal-hal yang hanya keinginan sifatnya Bu. Beli baju baru. Iya, baju baru, tas baru, sepatu baru itu kan hanya keinginan Bu. Iya, itu tidak perlu Bu ya, kita untuk meminjam uang. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, kalau kita punya simpanan Bu, simpanan uang apa segala macam, bisa kita pakai Bu sebelum kita berhutang. Lalu, berapa besar kita perlu meminjam Bu? Nah, kita harus sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Jadi kalau kita nggak mampu untuk membayar, jangan gede-gede kita pinjamnya Bu. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kita juga harus memperkirakan pendapatan kita itu berapa per bulan. Nah, kita harus memprediksinya supaya tidak terjerumus, supaya nantinya tidak gali lubang tutup lubang. Nah, ya. Lalu bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, kita dapat membayar kembali pinjaman itu sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, ini juga sesuai dengan kesepakatan utang sama utang piutang Bu. Jadi kapan, apa per minggu, apa per bulan, atau musiman. Nah, musiman ini seperti panen gitu Bu. Singkong, panen singkong, panen lada. Ya, nanti saya janji bayar utangnya nanti kalau udah panen singkong. Nah, itu bisa tergantung kesepakatan bersama. Masuk Pak Eko. Masuk. Lalu kemanakah kita dapat meminjam uang? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, kita harus membandingkan Bu. Iya. Jangan keren dulu. Bunganya gede. Di sini juga ada tempat-tempat meminjam uang Bu. Nah, salah satunya di saudara atau kerabat dekat kita sendiri. Masih ada. Iya, itu kan kesepakatan. Kalau keluarganya minta bunga ya apa boleh buat ya. Keluarganya sudah bosan jamin. Lalu ke rentenir itu tadi Bu, rentenir termasuk bank milik. Lalu ada juga kita pinjam uang itu ke kelompok simpan pinjam. Salah satunya PKK, arisan, PKK, nah itu segala macam. Lalu koperasi simpan pinjam Bu, Ibu sendiri udah tahu lah koperasi simpan pinjam kan. Ada juga bank pasar. Dalam pembelajaran ini ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan? Paham ya? Pinjam meninggal. Kalau uang udah paham aja.
tahu pokoknya cara mengucapkan ini buat apa ini. Yang penting hari ini harus dapat duit, besok harus dapat. Iya. Nah kalau sudah paham, saya akhiri pembelajaran kali ini. Bila itu khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.